Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sekarang kita masuk ke pengolahan histogram. Jadi pada pertemuan minggu lalu saya menjelaskan apa itu pengolahan dasar citra ya, termasuk ada negative image, kemudian contrast stretching, dan beberapa jenis lainnya. Kemudian kemarin kalian sudah mencoba menerapkan MATLAB secara fungsional. Kita akan bahas untuk MATLAB-nya minggu depan. Sekarang saya akan lanjutkan dulu untuk pengolahan citra digitalnya, yaitu masuk ke pengolahan histogram. Ini sudah dengar semua ya suara saya ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Nih, terima kasih. Histogram. Histogram itu apa? Histogram itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan kemunculan nilai gray level pada sebuah citra, di mana bentuknya itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y, seperti ini. Kalau dalam statistik ini sering disebut juga dengan diagram batang. Jadi bentuknya seperti diagram batang. Dengan sumbu X itu mewakili nilai gray level. Jadi ini adalah nilai gray level. Jadi kalau nilai gray level itu tergantung pada resolusi keabuan. Kalau resolusi keabuannya itu adalah 16, maka nilai-nilai yang ada di X-nya itu adalah mulai dari 0 sampai dengan yang tertinggi adalah 15. Jadi terurut mulai dari nilai gray level paling kecil sampai paling besar. Ya, jadi kalau L-nya itu adalah 256, maka di sini nilainya X-nya itu nilainya adalah 0 sampai dengan 255. Nah, ini X-nya. Y-nya sekarang untuk yang sumbu Y-nya ini mewakili jumlah kemunculan dari nilai gray level-nya. Jumlah kemunculan. Ya. Jadi kalau dalam sebuah image itu jumlah nilai gray level 0-nya tidak ada, maka di sini tidak ada batang yang keluar. Ya. Jadi kalau misalkan dia mempunyai jumlah nilai gray level 15 itu ada 10, maka di sini akan muncul batang yang tingginya itu adalah 10. Oke, jadi gampang seperti itu. Itu adalah bentuk histogram. Jadi bentuknya adalah berupa diagram batang. Kita beri contoh, misalkan di sini ada sebuah image, ya, ukuran spasialnya 10 kali 10, jadi resolusi spasialnya adalah 10 kali 10, resolusi keabuan atau resolusi gray levelnya adalah 8. Artinya nilai gray level yang ada di image ini itu berkisar antara 0 sampai dengan 7. Ya, maka kalau kita ingin membuat diagram batang, kita hitung dulu jumlah kemunculan setiap nilai gray level mulai dari 0, jadi N0 itu maksudnya banyaknya nilai 0 itu ada berapa. Jadi kalau dilihat di sini itu ada 1 baris, ini berarti ada 10, 2 baris berarti ada 20, ditambah yang ada di sini dan di sini, berarti ada 22. Kemudian satunya itu ada 1, 2, nah itu tinggal kita hitung lagi berapa. Jadi totalnya di sini, ini menunjukkan banyaknya ya nilai gray level 0, 1, 2 sampai dengan nilai gray level yang ke-7. Nah, kemudian kita tempatkan dalam batang seperti ini. Seperti tadi saya jelaskan,
X-nya ini mewakili nilai grid level, Y-nya itu adalah jumlah kemunculan. X-nya karena L-nya itu adalah 8, maka X-nya atau sumbu horizontalnya itu nilainya antara 0 sampai dengan 7. Dan berurut, ya, berurut mulai 0 sampai dengan 7. Di mana kita perlu ingat bahwa nilai-nilai yang mendekati 0 itu adalah nilai-nilai yang cenderung gelap. Sedangkan nilai-nilai yang mendekati nilai maksimum itu adalah nilai-nilai yang cenderung terang. Ya, terang atau mendekati warna putih. Ini. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan bentuk histogram, kita bisa membagi gambar itu menjadi beberapa tipe gambar. Yang pertama, itu adalah tipe gambar yang cenderung gelap. Ya, tipe gambar yang cenderung gelap itu kalau digambarkan dengan histogram, itu mempunyai histogram yang cenderung mengumpul di sebelah kiri. Karena tadi, saya kembali ke sini, bahwa nilai grid level yang mendekati nilai 0 itu cenderung warnanya gelap. Maka kalau batangnya itu berkumpul di sebelah kiri, seperti ini. Nah, seperti ini kan nilai-nilai batangnya itu ada di sebelah kiri. Di mana di sini ringnya antara 0 sampai dengan 255. Ya, cenderung di sebelah kiri, maka ini bisa kita katakan adalah gambarnya cenderung gelap. Cenderung gelap. Karena menggunakan nilai-nilai grid level yang ada di bagian kiri. Antara misalkan di sini 0 sampai dengan sekitar 70-an. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat dari histogramnya itu bisa kita langsung tebak bahwa gambar yang dihasilkan oleh gambar histogram ini adalah gambar yang cenderung gelap. Lalu, ini ada bergeser. Ada yang bergeser. Nah, gambar yang histogramnya itu berkumpul di sebelah kanan itu adalah mewakili nilai-nilai yang cenderung terang. Karena semakin mendekati nilai grid level yang besar, itu penampakannya itu adalah warna yang terang. Sehingga kalau batangnya itu berkumpul di sebelah kanan seperti ini, itu akan menjadikan indikasi bahwa gambar yang digambarkan dengan menggunakan histogram ini itu adalah gambar yang cenderung atau citra yang cenderung terang. Ya, seperti ini. Lalu tipe citra yang ketiga itu adalah citra yang dikatakan gambar yang low contrast. Pada saat saya menjelaskan contrast stretching, kalian sudah paham bahwa kontras itu diwakili dengan banyaknya nilai keabuan yang digunakan atau ring atau rentang nilai keabuan yang digunakan. Semakin sempit atau semakin sedikit nilai keabuan itu maka akan menghasilkan gambar yang cenderung low contrast. Contohnya seperti ini. Jadi dia mengumpul di satu tempat. Ini sebenarnya tidak hanya ada di tengah, bisa juga di pinggir, bisa juga di kanan, ya. Semuanya selama dia ring atau lebarnya batang ini, ya, batang ini lebih sempit dibandingkan dengan ring keabuan yang seharusnya, maka itu dikatakan low contrast. Minggu lalu juga sudah saya bahas, oke? Kebalikannya itu adalah high contrast. High contrast itu berarti semua komponen nilai, mulai dari nilai gelap sampai dengan nilai terang itu ada di gambar tersebut.
ring-nya maksimal. Itu adalah gambar yang high contrast. Jadi bisa dilihat di situ berdasarkan histogram. Baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pengolahan citra dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam histogram. Ya. Yang pertama itu adalah histogram equalization. Ini salah satu pengolahan yang cukup sering dipakai dalam pengolahan gambar digital yang bertujuan untuk menaikkan kekontrasan. Jadi tujuannya itu adalah mengubah sebaran kekontrasannya sehingga dia menjadi lebih lebar, lebih luas. Ya, yang diharapkan kisarannya itu adalah antara 0 sampai dengan 255. Nah, dalam histogram equalisasi ini ada sifat-sifat yang bisa kita perhatikan, yaitu dengan melihat histogram hasil dari operasi histogram equalisasi. Yang pertama, sifat yang pertama, bahwa gray level yang sering muncul itu akan terlihat jaraknya terhadap gray level yang sebelumnya itu akan kelihatan jauh, jarang, yang sering muncul. Sebaliknya, yang jarang muncul itu berarti kan ketinggiannya rendah. Jadi yang dikatakan sering muncul itu berarti batangnya tinggi. Sedangkan yang jarang muncul itu batangnya rendah. Nah, jadi tipikalnya kalau yang sering muncul itu jaraknya terhadap yang sebelumnya ini jauh, lebar. Sedangkan yang jarang muncul, berarti yang rendah, ini akan rapat terhadap batang-batang yang di sebelahnya. Dan sifat yang ketiga, dia selalu mencapai nilai maksimum. Contohnya kalau kita mempunyai L sama dengan nilai resolusi keabuan 256, maka dia pasti mencapai nilai keabuan tertingginya yaitu 255. Ya, dikatakan nilai maksimum. Tidak selalu 255, tergantung resolusi keabuannya. Baik, kita lihat contohnya. Ini adalah histogram hasil equalisasi. Kita lihat batang yang tinggi di sini. Ya, batang yang tinggi ini, lihat, ini berarti kan dia sering muncul. Ini terlihat jaraknya dengan batang yang sebelumnya ini jauh, ya. Berbeda dengan batang yang rendah. Saya beri warna beda. Batang yang rendah ini, ya, ini kan batang yang rendah. Berarti dia jarang muncul, batang rendah, maka dia seperti tidak ada jarak dengan sebelahnya. Jadi langsung mepet ya, dengan batang yang sebelumnya. Ya, demikian juga yang rendah. Semakin tinggi, ini kan hijaunya dia lebih tinggi, dia ada sedikit jarak. Ya, semakin tinggi dia. Semakin tinggi lagi, itu akan tambah lagi jaraknya. Seperti itu. Ini sifat dari histogram equalisasi. Kemudian dia pasti mencapai nilai 255 atau nilai tertinggi, ya. Jadi pasti ada batang yang terletak di nilai tertingginya. Itu sudah menjadi sifat. Oke. Nah, sekarang seperti apa prosesnya? Kita lihat sekarang. Bagaimana bentuk transformasi dari histogram equalisasi? Histogram equalisasi ini sebenarnya masih kategorinya adalah point processing, hanya di sini dengan memanfaatkan model dari histogram.
Baik. Kita lihat rumusnya atau fungsi pemetaannya, fungsi transformasinya, bahwa nilai baru, nilai Gray level baru, ya, SK, nah K-nya ini adalah nilai Gray level ke 0, ke 1, sampai dengan nilai Gray level ke L-1, ya, itu sama dengan, saya langsung ke sini saja, sama dengan jumlahan, perhatikan, jumlahan, ya, jumlahan dari probabilitas kemunculan nilai Gray level input. Jadi kalau S itu adalah nilai Gray level output dan R itu adalah nilai Gray level input. Probabilitas kemunculan nilai Gray level input, ya, mulai dari jumlahan, ya. Jadi kalau tandanya sebenarnya jumlah, mulai dari, ya, nilai Gray level input ke 0 sampai dengan K. Sampai dengan K. Jadi kalau saya tuliskan rumusnya satu per satu, ini kan berarti SK. Kalau kita punya K-nya antara 0 sampai dengan 7 misalkan, maka kan berarti kita bisa menulis untuk S0, S1, S2, S3 sampai dengan S yang ke-7. Ini rumusnya beda-beda. Tapi polanya sama. Ya. S0 itu adalah sama dengan jumlahan J0, berarti kan mulai dari 0, J-nya, ya, sampai dengan K. K-nya berarti di sini 0. Jadi kalau saya sebut di sini ini adalah K-nya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 0 dari probabilitas kemunculan nilai Gray level yang ke J. Nah, J-nya di sini itu kan mengacu mulai dari 0 sampai dengan 0. Atau kalau saya tulis lagi jumlahan berarti kan sama dengan probabilitas dari nilai Gray level yang ke 0. Itu. Kemudian S1 sama, rumusnya sama, berarti mulai dari J sama dengan 0 sampai, nah ini sampainya yang berbeda, sampai dengan 1 dari probabilitas kemunculan nilai Gray level input. Jadi kalau saya uraikan jadi sama dengan apa? Sama dengan probabilitas kemunculan nilai J, J-nya mulai dari 0, berarti mulai dari 0. Ya, sum, berarti kan sum ditambah dengan naik dari 0 ditambah 1 menjadi probabilitas nilai Gray level input yang ke-1. Nah, 1 sampai 1, berarti ini sudah selesai 1. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung juga untuk yang 3, berarti 3 itu mulai, 2, mulai dari 0 sampai dengan 2. Dari probabilitas kemunculan nilai Gray level C. Jadi sama dengan probabilitas kemunculan dari 0 ditambah dengan probabilitas kemunculan dari 1 ditambah dengan probabilitas kemunculan dari 2. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Ya. Jadi kalau 3 dengan cara yang sama kita bisa dapatkan itu sama dengan probabilitas kemunculan nilai 0 ditambah dengan probabilitas kemunculan nilai 1 ditambah dengan probabilitas kemunculan nilai 2 ditambah dengan probabilitas kemunculan nilai 3. Jadi batas atasnya sama dengan nilai yang di sini. Ya. Jadi dengan cara yang sama kita bisa uraikan juga untuk yang
S7. Oke. Paham ya untuk rumusnya ini dulu. Nah, sekarang probabilitas kemunculan nilai ini itu sama dengan apa? Ya, jadi probabilitas kemunculan nilai ini itu sama dengan histogram. Jadi probabilitas kemunculan nilai Gray level 0 itu sama dengan banyaknya. Ya, banyaknya kemunculan nilai Gray level 0 kan sama dengan histogram tadi, tingginya histogram ya, dibagi dengan jumlah pixel atau ukuran dari image-nya. Jadi N ini itu adalah ukuran dari image-nya atau ukuran dari pixelnya, jumlah pixel keseluruhan. Oke. Jadi dengan mencari ini kita bisa dapatkan nilai Gray level yang baru. Nah, ada pertanyaan dulu? Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, kita lihat ya contohnya. Jadi rumusnya itu tadi yang saya jelaskan itu adalah sampai di sini. Jadi ini rumusnya SK itu sama dengan jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan K dari probabilitas R ke C. Nah, untuk mempermudah kita menghitung, kita bisa gunakan tabel seperti ini. Ini hanya tabel bantuan sebenarnya ya. Ini hanya tabel bantuan. Misalkan kita punya citra input yang ukurannya itu adalah 4 kali 5. Jadi ini ada 4 baris, 5 kolom. Dengan ring nilai keabuan antara 0 sampai dengan 10. Ini saya gunakan ring ini untuk mudah ngitung aja. Sebenarnya kan nggak boleh ya, nilai keabuan tertinggi itu nilai keabuan itu kan harus 2 pangkat ya. Jadi 4, 8, 16. Jadi nggak ada 11 gitu nggak ada. Hanya ini untuk mempermudah saya ngitung aja. Ini. Jadi untuk mempermudah memvisualisasikan. Saya beri nilai keabuan, ringnya itu antara 0 sampai dengan 10. Berarti kan L-nya 11. Ya, 11. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan output dari histogram ekualisasi, maka yang pertama kita hitung dulu semua kemunculan nilai keabuan mulai dari 0 sampai dengan 10 karena di sini nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 10 ya. 0 sampai dengan 10. Kita hitung seperti tadi banyaknya kemunculan. Misalkan di sini itu adalah RI, maka kita harus menghitung banyaknya kemunculan nilai keabuan yang TI tersebut ya. Jadi di sini nolnya tidak ada. Kemudian satunya juga tidak ada, jadi nilainya 0. 2 tidak ada, 3. 3 ada 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis 3. Kemudian 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan seterusnya. Ya. Jadi di sini 0 kenapa? Karena 7-nya nggak ada, 8-nya nggak ada, 9-nya nggak ada, 10-nya nggak ada. Itu dilihat dari citra input. Oke ya. Nah, sekarang probabilitas kemunculan itu sama dengan tadi NRI atau banyaknya kemunculan dibagi dengan jumlah pixel. Jumlah pixelnya berapa di sini? Jumlah pixelnya berapa? Halo? Ada yang bisa menjawab? Jumlah pixelnya ada berapa?
Halo? Ayo? Atau saya harus memanggil satu persatu? Coba Alex, berapa jumlah pikselnya di sini? Jumlah piksel dalam citra input. Kalian bisa mendengar kan? Bisa, Bu. Iya. Berapa? Berapa? Apa saya harus berlaku seperti dosen-dosen lain? Begitu kalian nggak jawab, saya keluarkan? Saya sih nggak mau seperti itu sebenarnya. Ayo dijawab. Berapa jumlah piksel dari citra input? Masa nggak bisa menjawab? Hanya Ada 20, Bu. Ya, betul. Siapa namanya? Ardil. Ya. Jadi ada? Ada 20. Dari mana 20? 4 kali 5 itu, Bu. Ya, dari 4 kali 5. Halo, yang lain ya. Tolong diperhatikan. Jadi kalau seperti ini saja kalian nggak bisa jawab, saya nggak bakalan yakin kalian bisa mengerjakan yang lainnya. Ya, karena ini yang mempengaruhi juga. Jadi jumlah piksel ada 20. Maka probabilitas kemunculannya di sini itu adalah nilai kemunculan masing-masing ini dibagi dengan 20. Ya. Jadi 0, ini 0, berarti di sini ada 0 per 20. Di sini juga 0 per 20. Ini 0 per 20. Ya. 0,15 ini berarti 3 per 20, 8 per 20, 7 per 20, 2 per 20, dan seterusnya. Ini adalah nilai probabilitas. Oke ya. Nah sekarang, untuk mendapatkan SK tadi, ini S0, itu kan sama dengan probabilitas R0. Ya. S0, berarti kan di sini, S0 itu sama dengan probabilitas dari R0. Berarti sama dengan yang ada di atasnya ini. Ya. Sedangkan S1, berarti yang ini, itu diperoleh dari P probabilitas R0 ditambah dengan probabilitas R1. Berarti mana? Ini ditambah dengan ini sendiri. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Kemudian S2, ini 0 yang di sini, itu sama dengan S2, probabilitas R0, probabilitas R1, probabilitas R2. Berarti kan sama dengan probabilitas 1, 2, probabilitas 0, probabilitas 1, ditambah dengan probabilitas 2. Hasilnya di sini. P3 gimana? P3 sama saja, berarti sama dengan, kok P3? S3. S3 dari mana 0,15 ini? Itu diperoleh dari probabilitas 0 ditambah probabilitas 1 ditambah probabilitas 2 ditambah probabilitas 3. Lalu S4 berarti probabilitas 1 ditambah probabilitas 2 tambah probabilitas 0, 1, 2 ditambah probabilitas 3 ditambah probabilitas 4. Dan seterusnya.
Yang perlu kalian perhatikan bahwa nilai SK itu range-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kalian mengerjakan di sini ada nilai lebih dari 1, berarti salah. Saya nggak usah ngoreksi, itu sudah kelihatan pasti salah. Paham ya? Jadi di sini totalnya pasti sama dengan 1. Tertingginya pasti sama dengan 1. Jadi nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, berdasarkan materi yang sebelumnya, pada saat saya menjelaskan power law maupun logaritma, itu ada proses yang disebut dengan normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk mengembalikan range keabuan menjadi nilai keabuan yang seharusnya. Nah, karena nilai SK ini berkisar antara 0 sampai dengan 1, maka harus kita rubah atau kita normalkan menjadi range yang seharusnya, yaitu berkisar antara 0 sampai dengan 10. Maka kita bisa menggunakan aturan yang sebelumnya kemarin, yaitu kita kalikan dengan nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya di sini adalah 10. Makanya di sini SK kita kalikan 10. SK kita kalikan 10. Jadi 10 ini diperoleh berdasarkan nilai keabuan dari image. Nilai keabuan maksimal dari image. Nah, kalau soalnya beda, ini juga nanti akan beda. Artinya soalnya beda itu citra resolusi keabuan image-nya berbeda, maka ini juga akan berbeda. Ya. Di 10 itu adalah nilai keabuan maksimal yang bertujuan untuk merubah range nilai 0 sampai dengan 1 itu menjadi 0 sampai dengan 10. Sehingga kalau kita kalikan 10, hasilnya jadi seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya karena nilai keabuan atau gray level itu harus bernilai diskrit, maka harus kita bulatkan. Ya. Ini kita bulatkan 1,5 menjadi 1, 5,5 menjadi 5, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian kita, ini namanya pemetaan ya, ini peta. Kita bantu dengan namanya peta transformasi. Nah, dengan menggunakan peta transformasi ini kita bisa rubah nilai gray level input sebelumnya 3. Nilai gray level input 3, dia berubah menjadi 1. Maka di sini kita ganti menjadi 1. Nilai gray level 5 menjadi 9. 5 menjadi 9. Nilai gray level 4 menjadi 5. Dan seterusnya. Inilah hasil dari histogram ekualisasi terhadap citra input yang ada di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu.